buat sama Mika ya, itu ngebuat energinya itu gemes gitu. Antara gue udah tahu lo di mana, gue harus ngedapetin lu, tapi nggak bisa karena ketika overpick ada backup yang bakal datang dari pemain-pemain Geek Fam yang lainnya, dan sekarang malah Peko yang tumbang terlebih dahulu. Mika bisa mendapatkan seorang Peko yang memantau dari awal, malah dia yang ditumbangkan. Ada backup juga dari bagian atas di mana Demer sudah memberikan tembakannya kali ini. RRQ dalam tekanan yang berbahaya. Peko ter-takedown, belum ter-revive. Asa belum bisa memberikan backup cepat dan Mika tumbang. Threadlock terjadi. Hexas juga memberikan sebuah follow up. Demrut juga berhasil diamankan dan Mika sudah dipulangkan ke arah lobby. Tapi satu lagi tumbang dari RRQ, bahkan kembali lagi tumbang. 1 lawan 2. Kondisi yang tidak bagus untuk RRQ karena hanya menyisakan seorang No Mercy, sang Megazord. Yes, betul, di area luar Macawan Oh my tapi God. ternyata Sonics A6 kali ini berhasil bisa mendapatkan the last man standing dari tim RRQ, dan cukup kita sayangkan RRQ baru bermain langsung dipulangkan di hashtag yang paling buncit, di hashtag yang ke-16. Dibuat bersabar, menunggu bermain dari hari yang pertama, dan ketika bermain di hari yang kedua, mereka disuruh bersabar lagi untuk menuju di match berikutnya. Sabar, nunggu satu game untuk pembalasan di next gamenya. Tapi Sunhawk hanya satu kali, ini memang untuk tim-tim mereka bermain benar-benar nothing tulus saja. Bahkan Vampire mereka nggak takut nabrak ke tim PJV, sedangkan Misery ternyata mereka udah nggak di main area Hatin ya, udah mulai berpindah juga mengambil di area pencari, yang membuat mereka berhasil bisa fight back lagi dan mendapatkan 4 total poin eliminasi dari tim RRQ. Aduh, tapi tiba-tiba terlihat pantauan 3-way showdown kali ini PJV, Bigetron. Ada Vampire juga, walaupun Vampire masih belum terlalu dekat ke arah Bigetron. Karena Bigetron berada di bagian pinggiran sungai dan circle. Yang kalau gue inget-inget, ini hampir serupa dengan circle Sunhawk di hari pertama kemarin. Setuju, serupa tapi tak sama Yap. ya kan. Dari PJV kemarin juga mereka diunggulkan dari zona yang ke area utara, cuman memang di zona-zona kedua mereka udah langsung nyebrang ngambil ke area Pulau Bravo-nya. Dan kita melihat kembali dari seorang Megamind masih coba untuk bisa lie down lagi, tapi ada terjebak satu player tim Secret yang ternyata bahkan 2-3 player down kali ini didapatkan oleh tim Xerxia. Gila, Chopper bisa mendapatkan follow up yang bagus banget untuk membuat Secret kocar kacir. Tinggal Zral yang tersisa last man standing akan menghadapi pemain-pemain dari Xerxia dan gak bisa berbuat banyak. Xerxia pun menang mutlak tanpa korban jiwa. Ya betul, ini benar-benar clean fight banget sih sama tim Xerxia. Mereka sabar banget, mereka nge-hold juga sehingga bisa mendapatkan poin demi poin. Vampire, anggota mereka ter-take down. Entah siapa yang membuat satu tumbang dari Vampire, tapi sepertinya masih bisa diselamatkan. Tapi Geek Fam sudah mendapat pantauan dan Red Face bisa mendapatkan referee, bahkan stun. Tumbang juga, PJV bisa mendapatkan 3 pemain, bahkan sudah dipulangkan ke arah lobby. 3 pemain dari Vampire langsung saja dibungkam pergerakan dari Vampire. Dan sepertinya Vampire akan pulang ke arah lobby kalau last man standing mereka juga biasa diamankan oleh PJV. Wow, ini lagi dicari sih pasti sama tim Pers J-Evo, tapi kita masih belum bisa melihat juga untuk spectate, untuk Vita kita akan fokus terlebih dahulu untuk melihat tembakan Jimmy OP yang benar-benar OP, mendapatkan 1, 2, 3 player bahkan kali ini didapatkan oleh tim Sam9. Bahkan untuk tes Sam9 gak hanya fokusnya untuk Jimmy, tapi di sebelah kanannya pun ada tim Infinity yang diganggu juga dari tadi oleh Jimmy. Ya, masih di arah sekitar Hatin, tapi di bagian kanan dari arah Hatinnya sedikit menyeberang ke arah sungai ataupun laut yang ada di sekitar Hatin tentunya. Tapi kita lihat bakal ke arah sisi-sisi lain di mana BN kali ini bisa mengganggu pergerakan dari seorang Snipes, di mana Snipes kali ini tidak ada follow up sama sekali. Tembakan kanan dan kiri, distraction diberikan juga, split position sandwich akan dipush langsung oleh BN, dan Snipes tidak bisa melakukan banyak hal tentunya. Dipulangkan 1 pemain lagi dari Geek Fam ke arah lobby, tapi PJV masih belum bisa mendapatkan Tony Kurniawan karena mereka juga diganggu dengan datangnya PBE dan juga Alter Ego. Wow, ini Alter Ego bisa masuk ke area Hatin karena Misery keculik sama tim Alter Ego. Bagian belakangnya udah mulai bolong, makanya bisa dibobol sama tim Alter Ego. Dan kita akan fokus juga dari seorang Rosemary, ternyata tertumbangkan, bahkan Lynx juga saling menumbangkan satu sama lain dengan lempar granatnya. No, ini bahaya banget. PBE nampaknya menjadi party crusher buat kedua tim Indonesia yang sedang fight kali ini. Ya, apalagi Okta baru aja ngedapetin informasi kalau ada pergerakan dari seorang Zuxi untuk menyelamatkan Lynx dari knockdown yang dialami oleh Lynx karena granat dari PBE. Tapi Red Face masih menjaga di bagian dalam dari Broken Wall-nya, melihat pergerakan yang dibangun oleh Alter Ego. PBE nggak langsung maju, mereka hanya ingin menculik. Dan dari PJV ternyata
belum ada gerakan untuk menyelamatkan seorang Lynx karena Zuxi tertahan oleh tim Alter Ego. Ya, Lynx yang merupakan MVP untuk di game pertama hari yang kemarin juga. Kali ini nampaknya posisinya sulit untuk di-revive kembali oleh tim Persija EVOS dan langsung di-confirm poin eliminasi oleh Range dari tim PB. Sementara waktu dari seorang Okta masih coba untuk bisa nge-hold juga di dalam compound-nya. Belum ada tembakan lagi dari seorang Okta, sedangkan Jami mendapatkan RNG dari tim Sersia. Ya, gue ngelihat kayaknya di game pertama ini selain RRQ, tim-tim Indonesia lainnya udah mulai memperlihatkan sebuah ekspektasi yang cukup bagus ke kita. Udah mulai aktif ya. Sudah mulai aktif ya Bun ya, dan gue harap ini menjadi keaktifan yang positif. Betul, dan ternyata Waduh. zonanya dan juga Tony K udah nge-split aja. Oke, kayak gue nggak sanggup sih fight dengan 3 tim di Hatin. Kita ngepisahin diri aja dan dia mendapatkan satu compound yang enak banget. Dan Bigetron juga sedang fight di bagian dari luar sana. Udah mulai banyak banget clash, adanya tembakan closing rotation juga. Dan dari seorang Porsche kali ini diamati pergerakan gerak-geriknya pun kamera berpindah kali ini. Zuxi ditumbangkan oleh tim Alter Ego, bahkan PBE Moonboy-nya pun pulang. Alter Ego kali ini sedang di atas angin, Kapasta. Gila, ini chaos banget di Hatin. Tadi 2 yang udah turun di awal itu nggak terlalu chaos, tapi di stage yang keempat sudah terjadi kekeosan di mana 3-way showdown terjadi, bahkan granat dari seorang Range. Setelah tadi bisa mendapatkan satu pemain dari tim PJV, kali ini granat bisa mendapatkan satu pemain dari tim Alter Ego. Dibuat kocar kacir, granat dipatulkan kembali, membuat Alter Ego tidak punya ruang yang banyak untuk menabrak ke bagian lantai 2. Dan ada satu pemain juga dari PBE yang masih berada di bagian luar menjadi anti flank untuk Alter Ego, bahkan juga menjadi anti flank untuk tim PJV. Tapi granat bakal dilemparkan langsung menuju ke bagian sana, tapi ternyata Raymond lah yang terlebih dahulu mendapatkan seorang Rosemary. Tumbang satu lagi dari Alter Ego membuat mereka bakal kocar kacir, tapi Alpha bisa mendapatkan satu. Rens tumbang, dipulangkan ke arah lobby. Masih belum terspot dengan sangat jelas posisinya seperti apa, karena di bagian bawah juga sedang ada tim yang melakukan fight kepada Bigetron menghadapi BN. Betul, dan hati-hati dengan menggunakan DBS-nya. Ada seorang break akhirnya Oh, dengan kita prodi gagal. shotnya. Ini Bigetron harus menaklukkan 3 player. Akankah bisa bertahan? Dapat satu, Yohai! dapat 2. Dan 2 player down, dan kali ini di last man standing tim Bigetron bisa kembali Yohai! meratakan BN United. Clutch moment didapatkan oleh seorang Yuhai. One man show, last man standing. Dari Bigetron, Red Villains bisa memulangkan BN menuju ke arah lobby. Dibuat rontok satu persatu, satu entry yang dijaga dengan perfect, tidak dengan menggunakan shotgun, Windy. Wow, itu deg-degan momen banget sih. Bayangin Yuhai, dia menggunakan shotgun harus menaklukkan 3 player tim BN United dan akhirnya bisa dieksekusi dengan secara maksimal oleh seorang Yuhai. Dan Alter Ego kali ini coba untuk bergerak kembali. Mereka mungkin udah kelar fight dengan tim PBE karena Selamatkan diri, dan Yuhai terlihat akan balapan sama Blue Zone untuk bisa mendapatkan zona yang nyaman di stage yang keempat atau yang kelima nanti. Tapi Boom masih memancing di terang perang mereka bertemu dengan tim Sercia, di mana satu anggota dari Boom tumbang kali ini. Belum ada trade talk dan malah Yami dipulangkan ke lobby. No, langsung di knock nampaknya oleh tim Sersia dan akan ada upaya pembalasan dengan granat dari seorang Ponbit untuk kembali mendapatkan setidaknya trading ke area tim Sersia dengan granatnya. 3, 2, 1, Ponbit mengincar bagian Chopper dan akhirnya Chopper ternyata connect on point. Ponbit berhasil bisa menumbangkan satu punggawa tim Sersia. Satu tumbang, satu low HP, tapi sudah melakukan healing dan sebuah distraction dengan menggunakan bagi bakal datang dari bagian sebelah kanan. Ponbit akan segera menyambut DPS bakal dimainkan, tapi hanya mendapatkan satu. Tapi untungnya Boom masih bisa memberikan backup, tapi terbakar. Satu anggota lagi dari Boom Esport masih bertahan di bagian belakang. 1v1 situation kali ini bersembunyi di balik sebuah bagi. Akan ditembak jarak dekat. Megamind bisa memenangkan fight tersebut. Bahkan Sersia tidak ada satupun anggota mereka yang dipulangkan ke arah lobby. Dan bahkan 9 poin eliminasi sudah didapatkan oleh tim Sersia dan ada battle juga, ada 1v1 antara Lamborghini versus Todike, tapi tidak untuk selama ini karena nampaknya kawan-kawan tim The Xavier pun sudah mulai nge-follow juga akan menaklukkan the last man standing tim Vampire Todike di Jopit. Ini 3 player langsung nge-pick di saat yang bersamaan, bahkan masuk tanpanya asal mulai itu bahkan tidak ada itu. Dari Todike langsung dipulangkan juga oleh tim The Xavier. Ya, ngelawan laba-laba dan juga molotov tadi yang dilemparkan membuat Tony K tidak bisa berkutik sama sekali di bagian dalam ruangan tersebut dan membuat mereka dipulangkan ke arah lobby. Dan circle 5, Sunhawk 5 tim. Wow, impressive. Impresif juga ternyata granat dari seorang Shirty. No mendapatkan seorang Okta. Alter Ego harus dibuat sibuk juga untuk merevive kembali satu anggota mereka.
Dan di bagian sebelah kanan kita melihat juga Alter Ego sudah mulai melakukan split up. Dan Vola pun datang dari seorang Alpha. Coba menyisir dari bagian sebelah kiri, shortnya kelihatan, kakinya kelihatan, tapi hanya berupa pepohonan. Yang dijadikan sebuah attack akhirnya dari seorang Rosemary. Mendapatkan kembali gila. Shorty, 2 player down. Alter Ego udah mulai make a move dan akhirnya sisa 2 lagi penggawa terakhir yang harus dieliminasi oleh tim Alter Ego. Ya, Alpha majunya pede banget, bagus banget. Backup dari Rosemary juga bagus banget. Plus, permata Molotov yang begitu bagus. Tapi granat dari Alpha, blunder tadi membuat dirinya tumbang karena granat yang miss the moment. Membuat Alpha harus tumbang dan membuat Alter Ego hanya menyisakan seorang Rosemary di bagian belakang. Dan fun fact-nya Windy, Ya. 5 tim yang tersisa, 3 diantaranya datang dari grup B. Di mana grup B tidak bermain di hari pertama kemarin. Wah, iya betul juga ya. BBD, Dan Infinity, sama... kok jadi 2? Tadi kayak 3 atau lagi? kayaknya tadi banyak ya. Oh, sama BN, tapi BN udah hilang. BN-nya udah pulang Iya, duluan, iya. ya betul. Berarti untuk tim-tim di hari pertama mereka yang belum bermain udah mulai ganas dan akhirnya sekarang Rosemary. Harusnya dia udah mulai step up lagi, udah mulai show off lagi untuk ke tim lawan mereka Infinity. Ini 1 melawan 3. Rosemary di bagian belakang pun apakah backline-nya diganggu oleh tim The Xavier, bukanlah Goose Station dan akhirnya Rosemary tertangkap oleh seorang Levis. Yes, Alter Ego pun harus dipulangkan karena lobby tembakan dari DX juga masih tidak ada hentinya, masih dilontarkan dan mereka mengubah target mereka. Strategi mereka mendapatkan pemain dari Alter Ego. Kali ini peluru panas mereka bakal diarahkan karena pemain-pemain dari The Infinity. Tapi dari Infinity mereka juga harus memikirkan langkah mereka untuk masuk ke dalam. Lagi akan semakin lebih dekat lagi untuk mendapatkan area kekuasaan dari tim Xerxia. Dan bahkan di bagian belakang pun Lamborghini bisa mendapatkan lagi 1 confirm point eliminasi. Tapi revive, harusnya revive berhasil. Tapi gila granat sih. utility 3, 2, 1 terbaca stepnya akan ke Chua. Bisa mendapatkan knockdown kembali dan akhirnya granatnya belum gitu tepat sasaran sebentar waktu. Chopper udah mulai bangkit. Wah, dia Dan nggak akhirnya sadar. dengan flashbang-nya kali diletakkan juga untuk kedua visinya. Dan ini di bagian belakang pun Barajin juga ikut-ikutan nembak dengan menggunakan M4-nya. Gila, DX dibuat tidak fokus karena dia harus menghadapi kanan dan kiri. Angle yang terlalu banyak harus dijaga, maka Chopper bisa mendapatkan 1 Barajin tumbang di tangan seorang Chopper. Granat dari Chopper begitu berbahaya kalau kita lihat di Sunhawk. Tentunya DX hanya menyisakan 1 Lamborghini last man standing dari DX. Dan DBD juga hanya menyisakan last man standing saja. Sementara Xerxia masih utuh 3 anggotanya, hanya kehilangan seorang RNG tadi. Tapi Chopper juga berhasil diamankan, ingin dipulangkan karena lobby, tapi masih ada backup dari pemain Xerxia yang lainnya. Urge kali ini memasak sebuah granat, tapi Lamborghini terlebih dahulu mendapatkan tambahan poin elimination. Granat sudah cukup masuk seorang Lamborghini. Granat berikutnya bakal dilemparkan ke arah sebelah kanan dari batunya, tapi sepertinya Lamborghini masih cukup aman di posisinya saat ini. Megamind juga akan nge-lock angle-nya menuju ke arah seorang Lamborghini. Belum ada healing yang dilakukan. Apakah tidak ada healing item lagi yang dimiliki Lamborghini? Wow, ini kita masih belum Kelihatan. bisa melihat. Enggak. Kayaknya lagi coba untuk ke boosting atau pakai bandage, tapi Lamborghini Nggak ada healing. belum sempat heal up, akhirnya bangkit pun dan akhirnya Lamborghini didapatkan juga the last man standing-nya oleh seorang Megaman dan juga Xerxia. Dan ini dia tinggal yang terakhir untuk mencari di mana letak dari Rekan WBC di pertama mereka untuk di match pertama mereka karena grup B baru bermain untuk hari ini 1 lawan 2. Secara jumlah memang kalah, tapi kalau mentalnya menang, ini bakal menjadi dampak yang sangat mengejutkan bagi mental dari tim Xerxia. Ya, betul, kita masih fokus juga untuk pergerakan dari kedua tim ini. granatnya. 2 Ini melawan mateng, 1, Windy. tapi ini matang banget kok. Oh, Bukan kena dia satu. tengah dan akhirnya Oh, enggak. granatnya belum dapetin knockdown dan akhirnya jump sudah dilakukan dari seorang Zaizen. Kali ini dengan DBS-nya tidak bisa bertahan dan akhirnya winner chicken dinner didapatkan oleh